Marcelino Ferdinand telah menjadi sasaran cibiran dari netizen Indonesia setelah aksi egoisnya dalam laga semifinal Timnas Indonesia U23 versus Irak. Namun di tengah sorotan negatif itu, Marcelino mendapat pujian dari pelatih kelas dunia, dianggap salah satu pemain terbaik di ajang Piala Asia U23. Bahkan, Presiden PSSI, Erick Thohir, pernah menyebut Marcelino sebagai aset Indonesia yang diperebutkan oleh pencari bakat dunia. Bagaimana perasaanmu melihat perjalanan Marcelino dari kritik menuju pujian global? Nah, sebelum kita mengupas kronologi lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 Moment. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Irak menjadi sorotan banyak netizen, terutama setelah performa Marcelino menjadi pusat perbincangan. Meskipun peran pentingnya di tim, Marcelino mendapat kritik tajam karena beberapa kesalahan yang terjadi dalam pertandingan. Banyak netizen di media sosial menyoroti sikap Marcelino yang dinilai terlalu egois di lapangan. Beberapa kali dia memilih untuk melepas tembakan sendiri tanpa mempertimbangkan rekan-rekannya yang berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Tanggapan Marcelino terhadap kritik ini pun menimbulkan kontroversi baru. Dalam balasannya kepada netizen, dia menyebutkan kata-kata negara lucu yang kemudian menjadi pembicaraan hangat di berbagai platform. Meskipun kontroversial, kritik terhadap Marcelino menunjukkan bahwa publik memiliki standar yang tinggi terhadap pemain sepak bola, terutama yang mewakili tim nasional. Bagaimanapun, sikap pemain di luar lapangan juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap mereka. Meskipun diolok oleh beberapa netizen di negaranya sendiri, performa apik Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 mendapat pengakuan yang luar biasa dari Antonio Gagliardi, seorang staf pelatih di Timnas Arab Saudi yang dipimpin oleh Roberto Mancini. Meskipun Timnas Arab Saudi U23 tersingkir di babak perempat final, Mancini dan stafnya tetap memantau turnamen, termasuk pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Irak. Setelah turnamen berakhir dan Jepang keluar sebagai juara, Gagliardi mengungkapkan penilaiannya secara pribadi tentang pemain-pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Dalam cuitannya di media sosialnya, Gagliardi menyebut 3 nama sebagai pemain terbaik turnamen. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun itu mencuri perhatian dengan kontribusinya, termasuk 2 gol yang dia cetak untuk Timnas Indonesia U23. Pengakuan ini menjadi bukti bahwa prestasi Marcelino di lapangan tidak hanya diakui oleh penggemar di luar negeri, tetapi juga oleh orang-orang dalam dunia sepak bola internasional. Meskipun pernah menjadi sasaran kritik, Marcelino membuktikan bahwa ketekunan dan bakatnya dapat mengubah pandangan orang terhadapnya. Meskipun sering dianggap egois di lapangan, bakat Marcelino Ferdinand dalam Timnas Indonesia tidak bisa dipungkiri. Meski kadang-kadang menunjukkan sifat egoisnya, kehadirannya memberikan keuntungan besar bagi Timnas Indonesia dan bahkan menarik perhatian pencari bakat dari luar negeri. Presiden PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Marcelino saat ini menjadi incaran banyak scouting internasional karena bakatnya yang sangat tinggi. Namun Thohir juga menekankan pentingnya Marcelino untuk tetap rendah hati dan fokus dalam permainannya. Dalam komentarnya, Thohir mengingatkan ex-gelandang Surabaya itu untuk tidak terbuai dengan kesuksesan dan tetap membuktikan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Pesan ini menjadi dorongan bagi Marcelino untuk terus membuktikan kemampuannya di lapangan. Meskipun kontroversi mengelilingi Marcelino, dia tetap menjadi salah satu pemain andalan di Timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024. Kontribusinya yang konsisten dalam barisan serangan membuatnya sulit tergantikan dan menjadi bagian integral dari skuad yang dipimpin oleh Sintayong.
Meskipun Marcelino Ferdinand menjadi sorotan, pelatih timnas Indonesia U23, Sintayong, menegaskan bahwa kekalahan timnya dari Irak bukanlah kesalahan pemain individu seperti Marcelino. Sintayong lebih menyoroti faktor fisik dan mental yang sudah terkuras dalam timnya. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Sintayong menyatakan bahwa para pemain sangat kelelahan dan energi mereka sudah habis saat bermain melawan Irak. Oleh karena itu, para pemain akan diberi waktu istirahat selama beberapa hari dan tidak diperbolehkan berlatih. Setelah istirahat, timnas Indonesia U23 akan fokus pada pemulihan fisik dan analisis permainan lawan untuk mempersiapkan strategi yang lebih baik. Sintayong juga menyatakan harapannya agar timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade dan berharap ada 4 tim Asia yang dapat berpartisipasi dalam ajang tersebut. Pernyataan Sintayong menyoroti pentingnya manajemen fisik dan mental dalam olahraga, serta perencanaan strategis untuk memperbaiki kinerja tim dalam pertandingan mendatang. Setelah Marcelino Ferdinand menjadi target kritik dari warganet pasca pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Irak, mantan pemain timnas Indonesia Evan Dimas memberikan dukungan yang kuat kepada pemain muda tersebut. Meskipun ada pengakuan bahwa performa Marcelino mengalami penurunan dalam pertandingan tersebut, namun kritik yang dialamatkan kepadanya membanjiri kolom komentar di Instagram pribadinya. Evan Dimas memilih untuk mengunggah foto bersama Marcelino dan kapten tim, Rizky Ridho, di akun Instagram pribadinya @evandimas, sambil menyampaikan pesan dukungan yang penuh semangat. "Dukunglah dengan bijak, teriakanmu sangat berpengaruh untuk Merah Putih. Berteriaklah yang lantang dan keras untuk mendukung, bukan untuk menjatuhkan," tulisnya. Evan Dimas juga mengingatkan betapa besar kontribusi Marcelino dan Rizky Ridho dalam membawa kebanggaan bagi Indonesia melalui olahraga sepak bola, serta mencatat pencapaian bersejarah mereka dalam SEA Games setelah 32 tahun. "Dukunglah dengan hal-hal yang positif, doakan dan jaga mereka, kawal mereka sampai Merah Putih berkibar di kancah dunia," tandasnya. Sementara itu, dalam sebuah Instagram story eksklusif, Justin Hubner mengungkapkan pesan yang sejalan dengan pendekatan positif Evan Dimas, menyatakan bahwa menjadi pendukung sejati berarti tidak membenci pemain dari tim nasional sendiri. Pesan-pesan ini menunjukkan pentingnya dukungan positif dari sesama pemain dan penggemar untuk mengangkat semangat dan motivasi para pemain dalam menghadapi tekanan dan kritik di lapangan. Dalam suasana kontes di kompetisi Piala Asia U23 2024, penting untuk diingat bahwa ini adalah ajang untuk kelompok umur. Prestasi timnas Indonesia Under-23 yang berhasil mencapai babak semifinal sebagai tim debutan adalah pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi. Meskipun liga lokal dan pembinaan pemain muda masih memiliki tantangan, pencapaian ini menunjukkan bahwa kita telah mencapai titik penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Saatnya menang, kita semua merayakannya bersama. Namun saatnya mengalami kekalahan, mencari kambing hitam hanya akan merugikan kita semua. Hujatan dan bully terhadap pemain seperti yang dialami Marcelino Ferdinand tidak boleh diterima. Win as a team, lose as a team. Come back stronger Indonesia. Mari dukung Marcelino Ferdinand dan timnas dengan semangat positif. Meskipun